Ya, oke. Melanjutkan dari materi setelah UTS, yaitu tentang stoikiometri. Materi ini sebenarnya sudah ada juga di SMA gitu. Kalau kalian masih ingat gitu, sebelum lulus melanjutkan kuliah, kalian ujian nasional juga banyak sekali kan ya soal-soal di khususnya di kimia gitu ya, tentang menghitung molaritas, menghitung mol. Nah, itu nanti ada sebagian tentang materi itu, dan sebagian tentunya nanti kita hubungkan dengan penerapan aplikasinya di farmasi. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sambil saya share screen, mungkin kemarin gimana kesan-kesan di UTS? Apakah ada kesulitan materinya? Sudah sesuai atau menurut kalian terlalu sulit? Silahkan, ada yang ingin menyampaikan dulu. Bagaimana? Halo, suara saya masuk? Sesuai, Bu. Ya, oke. Kalau memang sesuai dan tidak ada masalah, mungkin nanti yang belum maksimal bisa dilanjutkan atau bisa diperbaiki di tugas-tugas yang tetap saya berikan gitu setelah UTS, ataupun nanti saat UAS ya dimaksimalkan lagi. Mungkin kan kemarin sudah ada soalnya, kemudian kalian buka lagi, lihat lagi gitu ya kalau ada yang kurang sesuai. Dan nanti insya Allah gitu ya, sebelum UAS saya sudah masukkan nilainya di si akad, mungkin kalian juga bisa lihat, ataupun nanti di Google Classroom, jadi nanti kalian bisa bisa hitung sendiri gitu ya, di mana 30% itu tugas, 35 dan 35% itu untuk UTS dan UAS. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan untuk materi pada hari ini. Saya agak cepat ya, karena memang sudah pernah dibahas dulu, ini hanya diperdalam lagi, dan materinya cukup panjang untuk hari ini. Jadi ntar untuk minggu depan, untuk materi ini kita bahas tugas-tugas yang akan saya berikan pada hari ini. Berawal dari ini ya, latar belakang kenapa sih materi ini penting disampaikan, karena tentu kalian sebagai nanti sarjana farmasi, lulusan sarjana farmasi, mungkin saja ada yang ingin bekerja dulu di industri gitu baru melanjutkan apoteker, atau ingin apoteker dulu baru kerja di industri. Nah, itu sama aja, nanti tentunya di dalam industri itu, di sana dalam industri pembuatan obat tentunya ada yang dinamakan research and development dan juga bagian produksi ya. Kalau untuk di research development tentunya dia akan membuat suatu formula gitu, di mana formulanya itu harus dihitung, misalnya untuk membuat suatu obat A dengan melakukan sintesis obat A. Nah, itu sintesis tersebut kan suatu produk ya. Nah, itu membutuhkan suatu reaktan. Nah, reaktan-reaktan itu harus semuanya terukur gitu, supaya nanti kita mendapatkan suatu produk yang kita inginkan. Itu makanya seperti ini. Nah, apabila misalnya suatu reaktannya itu berlebih, tentunya nanti menghasilkan produk yang tidak sesuai, ataupun mungkin terlalu banyak reaktannya, nanti overload gitu ya produknya, tidak sesuai dengan permintaan. Ataupun misalnya terlalu kecil, kita membuat produksi yang terlalu kecil, ternyata permintaan pasar banyak atau dibutuhkan obat yang lebih banyak gitu ya. Waktu kemarin zamannya tinggi-tingginya COVID, nah itu kan banyak sekali permintaan dari antibiotik gitu ya, tapi pemberiannya itu sangat diperjualbelikannya sangat rendah karena permintaannya sangat banyak. Nah, itu suatu produsen harus mempertimbangkan itu. Nah, ini untuk definisi dari stokiometri itu sendiri. Jadi stokiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif atau jumlah zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Ya, jadi masih berhubungan dengan kimia, karena ini kita
menghitungkan jumlah reaktan yang dibutuhkan untuk membentuk suatu produk gitu ya dalam suatu persamaan reaksi. Nah, stokiometri ini berasal dari bahasa apa? Ternyata di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari stokion, artinya elemen atau unsur. Kemudian metron di sini ukurannya dari metri gitu ya. Metron kemudian dirubah menjadi metri. Nah, ini lingkupnya. Yang pertama adalah perbandingan jumlah unsur pembentuk senyawa, dan yang kedua adalah perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam suatu reaksi dalam jumlah yang kompleks. Nah, ini keduanya berhubungan dengan nanti perhitungan dalam suatu reaksi gitu ya. Nah, ini diperkenalkan oleh Jeremias pada tahun 1762, jadi yang membuat konsep stokiometri ini, di mana pada tahun ini sudah mulai ya suatu reaksi kimia untuk membuat suatu produk perlu ada perhitungannya terlebih dahulu atau konversinya terlebih dahulu. Nah, aplikasinya dalam suatu reaksi gitu ya, baik di biokimia, kimia gitu ya, aplikasinya kan luas ya, di mana suatu pembentukan produk yang melewati tahap reaksi tentunya membutuhkan stokiometri ini. Nah, reaksi kimia, nah ini tentunya reaksi kimia suatu proses di mana zat diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru gitu ya dari suatu reaktan. Jadi antara 2 reaktan, 3 reaktan, atau bergantung dengan produk yang diinginkan gitu. Terkadang hanya membutuhkan 2 reaktan saja dengan 1 tahap atau beberapa reaktan dengan banyak tahap gitu. Nanti ada contohnya ya di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya reaksi kimia ini kita perlu lakukan proses persamaan reaksi supaya nantinya suatu reaksi bisa mudah gitu ya untuk bisa dihitung jumlahnya. Seperti misalnya kalian penelitian pun, kalian penelitian pun nanti kalian harus memperhitungkan bahannya terlebih dahulu supaya nanti pertama kalian tidak boros saat menggunakannya gitu. Tentunya nanti akan berhubungan dengan keuangan gitu ya, sama seperti di industri gitu. Nanti akan berhubungan dengan biaya atau budget dari produksi suatu obat. Gitu. Nah, selanjutnya dalam persamaan reaksi ini menggambarkan apa sih gitu. Ternyata di sini menunjukkan jenis dan keadaan fisik zat reaksi dan hasil reaksi yang dinyatakan dengan rumus struktur dan tanda fasenya. Nah, mungkin kalau kalian masih ingat dulu yang dimaksud dengan tanda fasenya seperti ini. Ya, coba saya munculkan dulu. Nah, ini tanda fase seperti yang ada di belakang hidrogen. Nah, hidrogen ini kan merupakan satu gas, oksigen juga gas. H2O di sini produknya yaitu suatu aqueous. Nah, di sini fasenya liquid. Jadi ada satu lagi yang dinamakan fase liquid ya. Ada aqueous, ada liquid. Nah, di sini untuk persamaan reaksinya tentu ada 2 jenis kelompok zat. Yang pertama adalah reaktan, yaitu zat bahan baku atau material awal, biasanya berada di sebelah kiri gitu ya. Nah, ini untuk suatu produknya ada di sebelah kanan. Dan untuk penggambarannya biasanya tanda panah ke arah kanan ya. Nah, ini untuk yang irreversible. Sedangkan kalau nanti ada suatu reaksi yang reversible, umumnya di reaksi-reaksi biokimia itu kan reversible ya, bolak-balik. Nah, itu nanti akan beda lagi, karena kalau di stokiometri ini kita fokuskan untuk persamaan reaksi yang ke arah kanan saja gitu, hanya mengharapkan satu produk atau produk yang kita inginkan, jadi dia tidak bolak-balik. Nah, cara menyetarakan persamaan reaksi kalian sudah tahu tentunya. Yang pertama tentu tulis persamaannya dulu, jadi kalian ingin mereaksikan apa. Nah, selanjutnya seperti ini ya, misalnya H2 dan oksigen kalian tuliskan dulu. Kemudian H2 dan oksigen kalian cari referensi menjadi apa nih, misalnya menjadi H2O. Nah, tinggal kalian samakan, setarakan koefisiennya gitu ya dengan melihat H2O. Oh, H-nya berarti ada 2 di sini. Kemudian oksigennya juga disamakan ya. Jadi kalau dihitung di sini jumlah koefisiennya hanya ada 4, di kiri dan kanan harus sama ya.
Hanya ada 4 di produk, di reaktan juga ada 4, oksigennya 2, di produk juga 2. Kalian sudah tahu cara menyamakannya. Kemudian fungsi dari koefisien suatu reaktan ataupun produk itu memperlihatkan perbandingan jumlah mol ya, jumlah mol zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Nanti ada hubungannya dengan molnya. Oke, selanjutnya ini contohnya dalam pembuatan produk HF atau asam fluorida ya, di mana bahan bakunya ini adalah H2 yang fasenya gas, kemudian fluor yang fasenya gas, kemudian direaksikan ternyata menghasilkan 2 molekul HF ya, asam fluorida dengan fasa yang gas juga. Nah, di sini untuk persamaan, contoh persamaan reaksinya. Nah, selanjutnya ada contoh yang kedua di sini dalam pembuatan magnesium oksida. Magnesium oksida kita tahu reaksinya itu ternyata di sini contohnya adalah logam Mg, kemudian ditambahkan oksigen menjadi MgO. Nah, tentu kita bisa lihat di sini. Oksigen di sebelah kiri ada 2, sedangkan di kanan hanya 1. Berarti kita perlu menambahkan koefisien ya. Misalnya kita di sini kita tuliskan dulu 2. 2 ternyata Mg di sini di produk ada 2, di kiri hanya 1. Berarti kita harus samakan, kita tambahkan lagi gitu ya. Berarti di sini ada 2 Mg. Jadi 2 magnesium ditambah 1 ya bisa dikatakan, karena di sini kan hanya membutuhkan oksigennya 2, menghasilkan 2 molekul magnesium oksida. Nah, ini contohnya, nanti kalian bisa baca lebih detail untuk PPT nanti akan saya share juga. Jadi misalnya di sini dalam dalam pembuatan NaCl ya dengan menggunakan natrium karbonat dengan HCl, kita sudah tahu nih hasilnya nanti adalah NaCl, H2O, dan CO2. Nah, tentunya dalam suatu reaksi kimia kalau kita ingin menghitung kebutuhannya, misalnya kita membutuhkan berapa gram natrium karbonat sih, atau kita membutuhkan berapa mol HCl untuk membuat natrium klorida yang sempurna gitu. Itu kan perlu kita cari dulu ya jumlahnya. Pertama kita samakan dulu reaksinya. Nah, untuk natrium kita lihat sebelah kiri di sini, kita lihat tabel kiri. Ini ada 2, sedangkan yang di kanan ini hanya 1 NaCl. Nah, ini yang akan jadi kita sesuaikan gitu ya, karena kanan dan kiri harus sama tadi syaratnya. Yang C untuk karbon ini sudah sama, kiri dan kanan hanya 1. Oksigen ada 3, sudah oke. Kemudian ada hidrogen di sebelah kiri ada 1, sebelah kanan 2. Ini perlu kita sesuaikan. Kemudian yang Cl kiri dan kanan juga sudah 1. Nah, setelah kita sesuaikan, didapatlah tabel seperti ini, sudah kanan dan kiri sama, sehingga didapatkan suatu reaksi yang sesuai adalah seperti ini ya, kita samakan koefisiennya. Jadi 1 natrium karbonat ditambah 2 HCl menjadi 2 NaCl ditambah H2O dan CO2. Gitu. Jadi syarat pertama ya tentu kalian harus tahu dulu nih reaksi yang terjadi seperti apa gitu nanti, supaya nanti koefisiennya mudah untuk disesuaikan. Nah, contohnya di sini ada contoh ya. Misalnya suatu transportasi ya, baik itu kendaraan bermotor ataupun mobil ataupun motor, kan dia menggunakan bensin. Nah, bensin di sana tuh di dalam senyawa bensin itu sebenarnya banyak ya senyawanya, ada oktan, ada heptan dan lain-lain. Tetapi yang menjadi fokus utama gitu ya pada bahan bakar, maka kalian kalau pernah dengar gitu tentang angka oktan, nah itu kan yang yang memberikan kualitas ya, kualitas suatu bahan bakar, di mana angka oktan yang lebih tinggi itu yang lebih baik gitu ya. Makanya
harga bensin dari solar, pertalite, pertamax, nah itu beda. Harganya beda karena angka oktannya beda. Nah ini karena kandungan oktannya yang berbeda gitu ya. Kalau secara pengetahuan umumnya seperti itu. Nah ini oktan ini dibakar bereaksi dengan oksigen melalui proses pembakaran. Diketahui reaksinya seperti ini. Selanjutnya adalah kita perlu membuat persamaan reaksinya. Mungkin ada yang ingin coba dulu. Yang perlu disamakan apa? Silahkan. Ada yang ingin menjawab? Silakan Mbak, Mas. Kalau tidak ada, mungkin saya tunjuk aja ya. Coba Mbak Kamas ya. Di sini ada Mbak Isna ini. Mbak Isna ini join. Mbak Isna ini. Ya, oke, nggak ada respon ya. Oke, next kita Mbak Safista. Mbak Safista, mendengar suara saya? Ya, Bu, dengar. Ya, oke Mbak Safista, silakan Mbak Safista bisa menyampaikan pendapatnya nih. Bagian mana yang perlu kita samakan nih? Supaya koefisiennya sama nih antara reaktan dan juga produk. Yang bagian C-nya bukan, Bu. Ya, betul ya Mbak Safista, C-nya. Nah, sebelah kiri kan ada 8 ya Mbak. Sebelah kanan berarti perlu ditambahkan nggak nih? Ditambahkan berapa Mbak? Yang sebelah kanan berarti. C yang mana yang perlu kita tambahkan koefisiennya? C-nya ditambahkan 8, Bu. Oke, di sini benar Mbak Safista? Ya, Bu. Ya, oke. Oke, terima kasih Mbak Safista. Kita lanjutkan ya. Jadi benar tadi C-nya karena di sebelah kiri ada 8, berarti kita harus menambahkan bagian kanannya juga 8. Kita nggak bisa nambahin di tengah-tengah sini gitu ya, karena ini rumus molekul, nggak bisa. Jadi yang bisa kita tambahkan hanya di bagian depan, yaitu koefisien reaksi. Di sini C-nya ada 8, sudah sesuai. Kemudian H-nya ini belum sesuai ya, masih kurang di kiri dan kanan. Oksigennya bagaimana? Ibu, maaf, tadi saya habis dari toilet, Bu. Jadi nggak bisa respon. Oke, ya nggak apa-apa Mbak. Kita lanjutkan dulu ya Mbak. Selanjutnya ini oksigen. Kita lihat di sini oksigennya kan ada 16, kemudian di sini ada 1 ya yang bagian sini berarti 17. Sedangkan di sini oksigen sebelah kiri hanya 2. Kita lanjutkan. Nah, ternyata kalau kita hitung di sini supaya kiri dan kanan sama, di sini oksigennya koefisiennya 25/2. Nah, sedangkan kalian nggak pernah melihat kan koefisien pembagian ini ada apa namanya pecahan gitu ya, nggak mungkin gitu. Nah, maka kita perlu kalikan 2 semuanya. Di mana molekul yang depan ini kita kalikan 2 ya. Sehingga hasilnya seperti ini. 2C8H18 ditambah 25, ini hilang kan. Kemudian 8 kali 2, 16. Kemudian 9 kali 2, 18. Nah, setelah itu baru kita lengkapi dengan fasanya. Gitu. Fasanya. C8H18 tuh bentuknya apa sih? Ternyata liquid. Oksigen tentu gas, CO2 gas, dan H2O gas. Makanya bahan bakar kita
Ya kalau dibakar di dalam mesin ya dia menghasilkan gas CO2 dan H2O gitu ya, tidak ada sisa menjadi gas. Maksudnya nggak, bentuknya yang nggak padat, nggak cair gitu, dia hilang begitu saja di udara. Nah, CO2 ini yang nantinya akan membuat polusi gitu ya, membuat polusi udara. Belum lagi misalnya ada tambahan logam PB, timbal gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar gitu kalau polusi di udara tuh ada timbal. Nah, itu biasanya zaman dulu ya, awal-awal, sekarang mungkin sudah berkembang. Jadi kalau untuk meninggikan angka oktan, biasanya produsen menambahkan PB, menambahkan ion timbal di dalamnya. Tetapi kalau sekarang sudah dilarang gitu, karena polusi ya di sini nanti bisa polusi ke air. Tentu kalian tahu logam-logam berat ini nanti apabila terakumulasi baik ke makhluk hidup seperti misalnya ikan-ikan atau ke manusia ya tentu akan bahaya ya. Jadi ini sudah digantikan dengan senyawa lain. Nah, selanjutnya untuk stokiometri ini ada dinamakan juga, salah satu yang mendasarinya yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, di mana nanti dalam setiap reaksi jumlah massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama gitu ya, karena hukum kekekalan massa dari Lavoisier ini. Nah, selanjutnya ada cara menghitung massa unsur dalam suatu senyawa. Nah, biasanya ini dibutuhkan apabila kalian ingin menghitung suatu zat ini ya. Kalau kalian menghitung kadar abu nantinya ya. Menghitung kadar abu misalnya dari hasil analisis biasanya dibutuhkan ini. Nah, nanti kita lihat seperti apa maksudnya. Jadi untuk menghitung massa unsur ada dua cara. Yang pertama, kita ingin mengetahui kontribusi unsur dalam suatu senyawa, misalnya nanti ada contohnya ya, misalnya dalam H2O kontribusinya H2O 100 gram itu hidrogennya berapa, oksigennya berapa gram, seperti itu maksudnya untuk menghitung massa reaktannya ya. Nah, yang kedua adalah persentase komposisinya. Persentase komposisi juga bisa dihitung gitu ya untuk misalnya kebutuhan stokiometri juga. Nah, ini yang pertama dengan kontribusi, ini rumusnya, di mana massa unsur dibagi massa molekul dikalikan massa senyawanya ya. Ini contohnya. Nah, contohnya di sini adalah H2O 100 gram. Nah, yang pertama adalah kita cari massa molar molekulnya. Kita tahu hidrogen itu AR-nya itu 1 gitu ya. Massa atomnya 1, kemudian oksigen massa atomnya 16. Karena H2O berarti H-nya itu ada 2, kita kalikan 2. Nah, kemudian kita total ternyata massa molekul dari H2O adalah 18,02. Nah, ini nanti dimasukkan di dalam perhitungan yang ini sehingga didapatkan massa H. Massa hidrogennya adalah 11,1, kemudian massa oksigennya adalah 88,9. Nah, selanjutnya komposisi persen. Komposisi persen, cara menghitungnya ini massa unsur per massa molekul dikali 100%. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapakah komposisi masing-masing unsur apabila diketahui, ini tadi sama, senyawa H2O 100 gram, kemudian masanya sudah diketahui ya, 11,1, kemudian massa oksigennya 88,9. Nah, yang saya tanyakan berapa persentase komposisi masing-masing unsur. Yang pertama H, berarti H ini berapa persen? Ada yang ingin menjawab? Komposisinya kalau di sini udah ada nih rumusnya nih. Persamaannya sudah ada. 11,1% Bu. Ya, betul ya Mbak Putu, 11,1%. Untuk oksigennya, ada yang Mbak Putu mau jawab lagi? 88,9%. Ya, betul ya Mbak Putu. Jadi
11,1% dan 88,9% karena mudah gitu ya. Di sini diketahui 100 gram ya beratnya untuk air. Jadi nanti bergantung dengan berat di sini hingga nanti didapatkan masanya. Karena tadi kan di sini sudah diketahui ya masanya. Kalau misalnya belum diketahui berarti harus dihitung dulu seperti ini caranya. Kemudian nanti tinggal dihitung komposisinya. Nah, selanjutnya di sini ada glukosa, contohnya di mana rumus molekulnya sudah diketahui di sini C6H12O6. Nanti coba kalian hitung masing-masing untuk tugas yang satu, berapa kontribusi massa dan komposisi persen masing-masing unsur jika diketahui massa senyawa glukosa adalah 200 gram. Nah, ini tipe nih, kurang senyawa nih, senyawa glukosa 200 gram. Caranya nanti seperti sebelumnya, silahkan nanti kalian kerjakan gitu, ditulis tangan aja, gampang kan ini. Nanti dalam materi ini ada 7 tugas, nanti kalian bisa lihat gitu ya dari PPT yang saya kirim, dikerjakan masing-masing oleh kalian. Sama seperti tadi, kalau berapa kontribusi massa dan komposisi, berarti nanti ada 2 tadi ya, ada 2 cara yang perlu kalian lakukan. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sini ada perhitungan massa atau volume reaksi atau reaktan dan hasil reaksi. Nah, ini ditanyakan berapa gram natrium sulfat yang terbentuk apabila diketahui di sini 5,85 gram garam dapur habis bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan natrium sulfat dan asam klorida. Nah, tentu pertama kita lakukan persamaan reaksi. Nah, ini sudah sesuai ya persamaan reaksinya. Langkah pertama seperti itu. Langkah yang kedua kita cari molnya dulu. Nih kita cari molnya dari NaCl 5,85 tadi berat yang ditimbang ya di sini ya. Soalnya itu 5,85, kemudian 58,5 ini adalah MR atau massa molekul dari NaCl di sini. Sehingga diketahui molnya adalah 0,1. Masih ingat ya untuk mencari mol adalah gram per MR ya atau massa molekul. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga kita samakan molnya gitu. Kalau di sini kita perhatikan untuk persamaan reaksinya. Tadi molnya sudah diketahui ya untuk NaCl itu 0,1. Kemudian kita cari di sini untuk natrium sulfatnya. Di sini ya natrium sulfatnya. Ini kita tulis dulu 0,1. Jadi kita perlu tahu produknya berapa, karena yang ditanyakan produknya tadi ya, hasil natrium sulfat yang terbentuk tuh berapa gram. Karena di sini kita perhatikan koefisiennya di NaCl2, berarti di natrium sulfat, di sini hanya 1, berarti kita perlu bagi dengan 2 ya, atau dikalikan setengah, sehingga natrium sulfatnya di sini 0,05, nah, nanti tinggal dikonversi dari mol ini menjadi gram. Tinggal dikalikan MR ya. Nah, ini mudah ya. Kalian sudah saatnya SMA dulu. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, bedanya rumus empiris dan rumus molekul apa? Kalau rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana ya, dari jumlah masing-masing unsurnya dalam suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul ini identik. Jadi nanti misalnya tadi ya oktan itu kan misal oktan itu CH rumus empirisnya CH aja gitu, CH2 misalnya. Nah, sedangkan nanti rumus molekulnya antara oktana dengan heptana dia akan beda. Sedangkan misalnya empirisnya sama gitu. Sama-sama CH2 misalnya seperti itu ya. Nah, ini cara untuk menentukan rumus molekulnya, diasumsikan untuk satu senyawa itu adalah 100 gram. Nah, kita langsung ke contoh aja ya biar paham. Jadi di sini diketahui suatu senyawa hidrokarbon terdiri dari 20% hidrogen, kemudian 80% karbon, dengan diketahui masanya itu 60. Nah, ditanyakan rumus empiris dan rumus molekulnya.
Yang pertama kita cari rumus, tentu rumus empirisnya yang kita ketahui ya. Nah, kita cari dulu. Nah, ini kita cari masanya dulu dari persentase yang tadi diketahui. Seperti ini. Setelah itu kita lakukan perbandingannya. Setelah diketahui molnya. Molnya ini kalian masih ingat tadi caranya yaitu gram per mr ya. Di sini hidrogen adalah massa dari unsurnya atau massa dari atom hidrogen 1, massa dari karbon adalah 12, sehingga ini untuk molnya. Setelah diketahui mol, kita bandingkan C dengan H. Ternyata didapatkan ini nilainya diperkecil gitu, jadi 1:3 gitu ya. Biasanya kan ini koma-koma ya, nggak mungkin tepat seperti ini. Tapi kalau untuk rumus empiris biasanya dibulatkan gitu ya, dibulatkan supaya nilainya tidak pecahan, tidak desimal maksud saya. Jadi didapatkan rumus empirisnya seperti ini, CH3 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan rumus molekulnya, sehingga di sini diperlukan perhitungan lebih lanjut. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, massa rumusnya, maksudnya massa molekul senyawanya adalah 60. Nah, kita konversi aja gitu. CH3 dalam kurung N. N ini sama dengan 60, kemudian caranya seperti ini. 12 ini tadi ya AR atau massa dari unsur, berat unsur dari C itu 12. Kemudian berat unsur dari hidrogen adalah 1 karena CH3 H-nya ada 3 dikalikan 3 di sini. Kemudian menjadi 12 ditambah 3 jadi 15 N. Sehingga didapatkan nilai M-nya adalah 4. Nah, setelah didapatkan nilai 4, tinggal kita taruh tadi N-nya ada di bagian sini, di bagian kanan, dikalikan aja. C kali 4 berarti di sini C4H12. Jadi tadi diketahui ya, soal yang tadi ternyata rumus molekulnya adalah C4H12. Nah, ini tugas yang kedua. Nanti silahkan kalian kerjakan. Yang pertama ini tentang asam laktat. Ya, walaupun kalian sudah tahu ya, mudah sekali kalian browsing aja udah langsung ketemu. Tapi yang saya inginkan kalian bisa tahu ya cara mendapatkan rumus empiris dan rumus molekul supaya kalian paham gitu asal muasal kenapa sih senyawa ini nanti biasanya kalau senyawa obat kan lebih panjang gitu ya, ada sampai C18 atau C20. Nah, itu kalian paham gitu dari mana proses memperolehnya. Kemudian yang kedua ini, nomor 2, senyawa benzopiren. Ya, nanti kalian cek, kalian bisa cross check gitu ya di internet seperti apa rumus empiris dan rumus molekulnya benar nggak dengan yang kalian kerjakan. Jadi untuk tugas nomor 2, tugas yang kedua tadi yang ke-1 udah ya. Nah, selanjutnya nomor 3 ada penentuan air kristal. Nah, kemarin juga sempat saya bahas juga ya tentang air kristal atau air hidrat. Jadi suatu senyawa garam biasanya dia berikatan dengan air kristal. Nah, cirinya air kristal itu misalnya adalah seperti ini ya, kalau kalian melihat CuSO4 ini kupri sulfat, ada titik di tengah di sini, misalnya 10H2O. Nah, ini yang dinamakan air kristal. Jadi air ini terikat gitu ya, terikat di memang sejak awan begitu ya, memang terbentuknya itu dia terikat dengan suatu garamnya, dinamakan air kristal. Nah, air kristal ini tentu nanti akan berpengaruh terhadap kebutuhan penimbangan suatu reaktan. Misalnya reaktan yang dibutuhkan suatu garam yang mengandung hidrat gitu ya. Nah, tentu nanti penimbangannya beda nih dengan setelah dikeringkan dengan yang sebelum dikeringkan. Tentu kalau sudah dikeringkan, kristalnya ini akan menguap gitu ya, akan hilang. Nah, nanti akan beratnya akan berubah. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada 11,6 gram natrium sulfat, nah ini yang akan dicari ya, malah Na2SO4 tuh berapa air kristalnya? X makanya di sini. Ternyata setelah dipanaskan dia membentuk natrium sulfat dengan berat 7,1. Ya kan tadi dari 11
6,6, setelah dipanaskan ternyata kok berubah menjadi 7,1. Berarti kan kalian curiga gitu, wah ada apa ini gitu. Sedangkan kalau natrium sulfat di sini kan bukan senyawa volatil ya, bukan senyawa mudah menguap. Jadi kalau senyawa-senyawa volatil biasanya kan senyawa organik, kebanyakan ya yang tidak tahan terhadap panas. Tentu itu ya karena rusak menjadi CO2 dan H2O. Nah, sedangkan kalau ini kan senyawa garam atau anorganik, dia kemungkinan kecil sekali untuk rusak terhadap panas. Nah, tapi kok kenapa terjadi perubahan atau penurunan berat? Nah, perlu dicurigai mungkin saja, nah ini salah satu faktornya dia mengandung air kristal. Nah, cara menghitungnya seperti ini, mudah juga, tinggal dikurangi aja, 11 dikurang 7 tadi hasil penimbangannya, ternyata diperoleh 4,5 gram. Nah, 4,5 gram ini kita ketahui adalah air di dalam air kristal, maka MR-nya atau massa molekulnya adalah 18, H2O ya, 18. Tadi masih ingat, H itu 1 dikali 2 jadi 2, O itu 16, jadi ada 18. Nah, ditanyakan berapa jumlah air kristalnya. Nah, kita tinggal cari, tentu dasarnya adalah mol di sini, lagi-lagi mol ya. Mol ini gram per mr, atau massa molekul dari natrium sulfat adalah 142, kemudian ini massa molekul H2O adalah 18, sehingga diperoleh perbandingannya seperti ini ya, perbandingan natrium sulfat dan H2O 1 banding titik-titik. Karena tadi dirumusnya kan Na2SO4 X H2O gitu ya. Kenapa 1? Karena di sini Na2SO4-nya 1 gitu. Jadi di sini langsung kita 1 banding X gitu. Nah, X ini yang kita cari, di mana kita peroleh dari perbandingan mol yang kita punya. Jadi ya 0,05 ini natrium sulfat, kemudian airnya adalah 0,25. Ternyata setelah dicari X-nya adalah 5. Nah, ternyata rumus senyawa dari natrium sulfat yang benar adalah seperti ini, X-nya adalah 5. Itu. Jadi ini penting juga karena tadi ya berhubungan dengan penimbangan. Nah, tentu penimbangan ini berhubungan dengan ini lagi kebutuhan misalnya dalam suatu produksi, belinya berapa gitu. Karena kita tahu misalnya kita perlu keringkan, ternyata dia berkurang. Sedangkan kalau dalam suatu reaksi kan airnya dia tidak ikut reaksi ya, misalnya hanya untuk mengencerkan. Yang akan bereaksi adalah natrium sulfatnya. Sehingga penimbangannya akan harus dilebihkan gitu misalnya gitu untuk mendapatkan suatu produk yang kita inginkan. Selanjutnya ada stokiometri dalam larutan. Nah, ini yang banyak kita gunakan, tentu biasanya stokiometri ini kan karena kita hitung dari suatu proses kimia. Nah, biasanya suatu reaksi kimia itu kan berada dalam jenis larutan. Nah, ini adalah beberapa definisi-definisi dalam suatu larutan. Kalian pernah dengar solut. Jadi solut ini adalah suatu zat yang dilarutkan ya. Suatu zat yang dilarutkan. Seperti misalnya NaCl dilarutkan dalam air. Berarti solutnya adalah NaCl. Nah, sedangkan kalau solvent berarti zat pelarutnya. Nah, kalau kita lihat di gambar, zat pelarutnya adalah yang warna biru ini ya, yang lebih besar. Tentu jumlahnya zat pelarutnya harus lebih besar dibandingkan dengan solutnya. Solutnya tergantung apa yang akan dilarutkan, gitu ya, senyawa apa yang akan dilarutkan. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi ini mengarah terhadap seberapa banyak solut yang terlarut di dalam solvent. Gitu ya, berarti misalnya ditanyakan konsentrasi, berarti itu mengarah ke arah solutnya. Gitu ya, ke arah solut yang tentu nanti akan dipengaruhi oleh pelarutnya, jumlah pelarutnya. Kemudian ada konsentrat. Konsentrat ini maksudnya adalah pekat ya, jadi di mana jumlah dari solutnya ini besar, sedangkan kalau dilut atau
terlarut, bukan terlarut, pengenceran, dilute kan dilution, pengenceran dikatakan bahwa jumlah solutnya ini lebih kecil. Nah, contoh dilution seperti ini. Dilution adalah proses di mana kita ingin memperoleh suatu larutan yang lebih encer gitu dari sebelumnya. Nah, contohnya ini ya, kita sudah membuat suatu larutan, misalnya kalium permanganat, KMnO4 ya, biasanya warnanya ungu seperti ini, tetapi karena dia pekat, dia menjadi hitam ya kalau dilihat secara visual. Nah, biasanya kalau pekat ini, kalau kita gunakan instrumen, dia sulit untuk membacanya ya, membedakan antara konsentrasi satu dengan yang lain. Maka kita perlu lakukan pengenceran. Nah, pengenceran yang pertama ternyata warnanya masih agak pekat ya, gitu ya. Satu kali pengenceran. Nah, selanjutnya kita lakukan pengenceran lagi nih, supaya untuk lebih mengencerkan lagi, di mana nanti warnanya akan lebih pudar lagi. Diencerkan hingga nanti kita ingin mendapatkan konsentrasi tertentu. Nah, cara untuk menghitung pengenceran juga mudah gitu. Rumus umumnya hanya konsentrasi 1 kali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 kali volume 2. Nah, ini kalian bisa coba gitu ya dengan misalnya diketahui ya, misalnya di sini ada KMnO4 5 molar. Konsentrasinya 5 ya, 5 molar dalam 100 ya, 1000 mili. Dalam 1000 mili. Nah, kemudian kita ingin dapatkan konsentrasinya yang kedua ini lebih encer gitu ya. Misalnya kita ingin 1 M aja deh gitu, hanya ingin membentuk KMnO4 1 M. Nah, ini berarti ditanyakan ya, salah sebentar. Satu M, kemudian kita ingin buat dalam 100 mili. Nah, kita tinggal ini aja, perkalian aja ya. Berarti yang perlu kita tambahkan berapa nih? Jadi yang perlu kita pipet dari larutan yang 5M itu berapa banyak? Itu berarti kan V1 sama dengan C2 kali V2, berarti 100 dibagi 5. Adalah berapa nih? 20. Berarti volumenya kita perlu memipet 20 mili di sini ya. Kita perlu memipet 20 mili, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 100 mili ya, labu ukur 100 mili sehingga nanti diperoleh konsentrasinya menjadi berapa tadi? 1 M ya, kita mengharapkan 1 M. Nah, ini sama misalnya nanti konsentrasinya adalah persen ataupun nanti konsentrasinya normalitas. Nanti disesuaikan aja. Nah, tadi tentang kemolaran atau molaritas, simbolnya adalah M. M ini adalah, kalau masih ingat, adalah mol per liter ya. Mol per liter, cara mencarinya maksudnya. Nah, seperti ini, mol per liter, di mana mol itu adalah gram per mr, atau massa dari suatu senyawa atau unsur, kemudian dikalikan 1000 per mili, karena per liter ya, jadi biasanya kan mililiter. Nah, ini rumus untuk mudahnya seperti ini. Tapi kalau kalian nyamannya seperti ini, langsung saja mol per liter, nggak masalah, ini sama aja. Nah, contohnya di sini, ada yang mau menjawab dulu mungkin? Berapa molaritas dari 0,1 mol dalam 500 mili larutan? Silahkan, ada yang ingin jawab? (0,2 Bu. Siapa nih, Mas Henry ya? Ya Bu. Ya.
Ya, betul ya. Jadi 0,2 mol per liter atau 0,2 molar. Gampang banget ya, dari 0,1 dibagi aja 0,5 gitu, karena di sini kan liter. Ini perlu diperhatikan liter, jadi kalau di sini mililiter harus dikonversi dulu menjadi liter, dibagi 1000 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas yang ketiga. Ini mudah juga sebenarnya. Jadi yang pertama adalah kalian menghitung molaritas dari glukosa, di mana diketahui ini bagian atas. Kemudian yang kedua adalah kalian mencari tahu keasaman, molaritas keasaman dari asam yang ada di lambung gitu ya. Misalnya contohnya seperti ini soalnya. Nanti kalian hitung untuk tugas yang ketiga. Kemudian kita berlanjut ke persen, tentang persen. Ini sebenarnya yang paling banyak, kalau tadi molaritas, normalitas biasanya itu untuk penelitian saintis. Nah, kalau untuk persen ini biasanya nanti di farmasi banyak digunakan karena dosis-dosis ini banyak menggunakan persen ya. Ada yang dinamakan persen V per V atau volume per volume. Ada persen W per W atau weight atau berat ya, di mana nanti yang digunakan gram. Ya, kalau persen W per W berarti gram per 100 gram larutan. Kemudian V per V berarti 100 mililiter per 100 mililiter. Jadi tergantung ini kalian ada W per W, ada V per V, ada W per V gitu ya. Ada W per V. Nah, ini contohnya ditanyakan isopropil alkohol 91% solution. Kemudian ditanyakan adalah berapa V per V-nya gitu ya, berapa V-nya. Berarti kan di sini V-nya adalah 91 ml isopropil, di mana dia dicampurkan dengan air yang sebanyak 100 ml air gitu. Jadi mendapatkan konsentrasi isopropil alkohol 91%. Nah, biasanya nanti kalau di dosis itu perlu dilengkapi ya, dia 91 V per VK atau W per VK gitu ya. Kalau V berarti solutnya adalah suatu suatu cairan ya, jadi maka mililiter. Sedangkan kalau weight ini adalah padatan ya, jadi dia gram. Karena tiap senyawa itu fasenya dia beda-beda gitu ya, fase murninya itu beda-beda. Sehingga di sini ada persen W per V. Ada persen V per V atau W per V. Nah, ini ada contoh, ada yang ingin coba. Di sini ada antiseptik, hidrogen peroksida. Jadi antiseptik itu salah satunya ada kandungan hidrogen peroksida, di mana konsentrasinya itu adalah 3 V per V. Hitunglah berapa mililiter H2O2 yang dibutuhkan untuk membuat 3%, di mana nanti pelarutnya dia jumlahnya 400 ml. Silakan, ada yang mau jawab? Nih ya, rumusnya tadi ini nih, volume dari zat yang terlarut dibagi volume larutannya. Tadi larutannya 400. Kemudian yang ditanyakan tadi 3% ya. Ya, 3%. Nah, berarti di sini berapa yang dibutuhkan volume dari solutnya? Silahkan, ada yang mau jawab dulu? Coba dihitung dulu. Silahkan, yang mau jawab?
Belum ada yang mau jawab, ditunjuk aja. Oke, saya tunjuk ya. Gimana Mas Afif? Mas Afif join kah? Afif Ya, Bu. Gali. Iya, Bu. Oke, Mas Afif, menurut Mas Afif berapa jawabannya tadi dari soal ini? Berapa hidrogen peroksida yang dibutuhkan, di mana jumlahnya itu nanti kita harapkan adalah 400 mili dengan konsentrasi 3% V per V. Berarti kita harus mengambil hidrogen peroksidanya berapa mili, Mas? Halo, Mas Afif? 12 mili, Bu. Oke, 12 mili ya. Coba kita lihat. Ya, betul ya, Mas Afif. Teman-teman yang lain juga sudah bisa. Mungkin jawabannya sudah benar. Tadi ya rumusnya seperti ini. Jadi kita membutuhkan 12 hidrogen peroksida, di mana kita campurkan gitu ya dengan air sehingga kita bisa membuat konsentrasinya 3%. Nah, selanjutnya ada contoh soal lain. Di sini ya, jangan dijawab dulu. Jika Anda mencampur 100 ml obat A dengan konsentrasi 5% V per V dengan 200 ml konsentrasi 20% V per V, obat A berapa konsentrasi persen akhirnya? Itu jadi di sini ceritanya suatu praktikan gitu ingin mencampurkan sama-sama obat A nih, tapi yang beda adalah konsentrasi dan juga volumenya. Nah, menurut kalian berapa konsentrasi akhirnya? Konsentrasi akhirnya berubah nggak dari yang ini kan ada dua nih, 5%, ada 20%. Nah, yang ditanyakan konsentrasi akhirnya jadi berapa? Ada yang mau jawab dulu? Silahkan dihitung dulu. Ini juga dulu SMA sepertinya sudah ya. Ini ya perlu dilihat juga volumenya karena berpengaruh nanti volume terhadap konsentrasi. Ini ya langkah pertamanya gini dulu. Langkah pertama, tadi kan yang 5% itu volumenya 100. Ini 5/100 dikali 100 mili, berarti di sini dia menyumbang 5 mili. Selanjutnya 20/100 kali 200 mili, dia menyumbang 40 mili. Step yang kedua kita jumlahkan, di mana 40 tambah 5, 45. Kemudian volumenya, karena kita campurkan menjadi satu, volumenya kan jadi bergabung ya, jadi 300 mili. Sehingga nanti konsentrasinya seperti ini. Karena tadi ada faktor pengenceran, sehingga X-nya adalah seperti ini ya. Tadi 45 mili per 300 mili. Karena dia persen gitu, sehingga kita sama dengan kan menjadi 100 mili ya. Jadi X-nya kita ketahui dengan 45 kali 100 dibagi 300. Sehingga nanti konsentrasi akhirnya adalah 15% V per V. Nah, seperti itu ya untuk contoh soal apabila nanti volumenya beda, kemudian konsentrasinya beda, di mana dia dicampurkan keduanya, apakah konsentrasinya berubah apa enggak gitu. Nah, ternyata memang berubah di sini. Jadi kalian pelajari lagi. Selanjutnya ini adalah unit. Sebentar, ini kayaknya ada suara masuk. Belum ke-mute ya, mungkin ada yang belum ke-mute. Soalnya suaranya masuk. Ya, oke. Oke, terima kasih sudah di-mute. Saya lanjutkan, di sini ada unit, di mana ada part per thousand, atau bagian per
ribuan, kemudian bagian per juta atau ppm, part per million, part per billion, ppb, atau part per trillion, ppt. Nah, biasanya kalian nanti penelitian banyaknya di arah sini ya, ppm, konsentrasinya. Nah, ini untuk konversi satuan. Ada ada 4 ya. Ada 5, Deng. Ada 5 satuan di mana dia tuh sama gitu ya. Jadi nanti jangan bingung nih, misalnya ppm. ppm ada yang menuliskannya miligram per liter, ada yang menuliskannya mikrogram per mililiter. Nah, ini sama sebenarnya gitu. Ataupun ada yang menuliskan nanogram per mikroliter. Ini juga sama. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sama. Jadi tinggal dikonversi aja di penyebut dan pembilangnya. ppb juga gitu. Dan mikrogram per liter sama dengan nanogram per mililiter gitu ya. Ini sama. Kemudian ini yang bawahnya ini biasanya juga dalam penulisan di jurnal ada yang menggunakan pangkat -1. -1 ini kan artinya sebagai penyebut ya. Harusnya dia ada di bawah. Tapi ada yang menuliskannya seperti ini. Jadi di pangkat -1 ini sama aja. Nah, ini tadi untuk singkatan-singkatannya tadi M adalah nano. Kemudian yang seperti U terbalik ini mikro. Ini piko. Nah, biasanya yang paling banyak kan kita menggunakannya hanya dari sini ya. Kalau untuk larutan mili, mikro, nano. Ya. Bahkan nano enggak. Paling mili atau mikro aja. Tapi ini untuk pengetahuan umumnya. G ini giga. Maka ada gigabyte gitu ya, ada megabyte, K ini singkatannya kilo, dan seterusnya. Nah, ini tugas yang keempat. Tadi ada tugas 3, ini tugas 4. Nah, silakan hitung berapa gram atau berapa mililiter solut yang dibutuhkan untuk membuat larutan di bawah ini. Tadi nanti disesuaikan ya satuannya, jangan lupa satuan harus diberikan gitu ya. Karena kalau satuannya hilang, kalau kalian mengerjakan soal pun kalau nggak ada satuan itu sebenarnya nggak boleh gitu, salah total. Karena apalagi kalau kalian membuat dosis obat gitu, satuannya kalau nggak ada gimana tahu gitu. Misal satuannya persen, tetapi harusnya persen gitu. Tapi karena kalian nggak tulis, mungkin orang lain membacanya ini apa ya satuannya. Mungkin gram gitu, bukan persen, kan akan salah tanggap gitu. Jadi di sini perlu hati-hati, semua perhitungan kalian harus tuliskan satuannya. Jadi baik itu gram atau mililiter, karena di sini ada V ya, V per V itu berarti mililiter nanti. Oke, nanti kalian coba satu-satu. Oke, kita lanjutkan ke reaksi pembatas. Ada limiting atau excess reagent, jadi ada reaksi pembatas atau reaksi yang berlebih. Nah, contohnya gambarannya seperti ini, misalnya ya kalian membuat tacos atau burger, di mana di sini ada kulitnya cuma ada 2 nih. Berarti yang menjadi reaksi pembatas atau bahan yang pembatas yang dikit atau habis gitu ya, yaitu kulitnya ini. Sedangkan yang berlebih di sini ada 4 ya, di sini ada di mana isiannya ini berlebih tentunya. Nah, ini menjadi pembatasnya adalah kulitnya. Nah, apa yang dimaksud reaksi pembatas? Reaksi pembatas ini dalam suatu proses kimia tentu yang habis ya, tentu habis bereaksi jadi tidak ada sisa, maka itu yang disebut reaksi pembatas. Contohnya seperti ini, dalam suatu reaksi ada H2 dan juga oksigen menghasilkan H2O, di mana kalau lihat koefisiennya kita bisa katakan ini ada 2 mol, 1 mol, kemudian H2O ada 2 mol. Nah, ternyata yang menjadi reaksi pembatasnya adalah yang paling sedikit, gitu ya, tidak bersisa, yaitu karena kita lihat di sini berarti yang menjadi limiting agent-nya, kalau kita punya 4 mol H2, kemudian punya 1 mol oksigen, ternyata kan tentu
hasil akhirnya pasti 2H2O karena reaksinya seperti ini ya. Kita lihat persamaan reaksinya pasti menjadi 2H2O, sehingga nanti walaupun H2-nya ini banyak gitu ya, 4 mol, sedangkan yang dibutuhin hanya 2 mol, ya berlebih gitu. Jadi di sini yang menjadi limiting agent atau reaksi pembatas adalah oksigen yang habis bereaksi, sedangkan yang nanti yang berlebih adalah H2-nya, gas H2-nya. Nah, contohnya di sini kalau misalnya suatu reaksinya berjalan sempurna, nggak menggunakan reaksi berlebih atau reaksi yang sebagai reaksi pembatas. Misalnya pembuatan gas NH3 ya, atau pembuatan gas amoniak, di mana reaksinya ada H2 dan juga N2. Di sini N2 simbolnya yang besar birunya, yang H2 yang kecil. Nah, ternyata setelah direaksikan seperti ini, gitu ya. Jadi satu N2 dia akan berikatan dengan 3 H2 ya, sehingga nanti akan menghasilkan NH3 dengan bentuk molekul seperti ini. Nah, di sini kan tidak ada yang berlebih ataupun tidak ada yang berlebih. Nah, intinya semuanya pas ya. Jadi ini reaksi berjalan sempurna, tidak ada reaksi pembatas atau yang berlebih. Sedangkan yang kedua, di kontainer yang kedua, di sini setelah kita reaksikan ternyata di sini ada kelebihan N2 ya, bukan N2 maksudnya nitrogen, di mana gambarnya warna biru yang besar ini. Sehingga dapat dikatakan siapa yang menjadi reaksi pembatasnya menurut kalian? Kalau dari contoh ini, manakah yang menjadi reaksi pembatas? Hidrogen atau nitrogen kah? Nitrogen, Bu. Ya, oke, betul ya, nitrogen sepakat. Apa tadi? Hidrogen apa nitrogen, Mbak? Mas? Nitrogen menurut saya, Bu. Ya, ganti ya, oke. Hidrogen ya. Kalau teman-teman sepakat tadi ingat ya, yang menjadi reaksi pembatas dia harus tidak ada sisa. Sedangkan kalau yang berlebih dia ada sisa, yaitu yang berlebih di sini adalah nitrogen, yang menjadi reaksi pembatas berarti adalah hidrogennya ya, H2-nya. Nah, ini contohnya. Diketahui 25 mili HCl1M direaksikan dengan 25 mili NaOH2M. Nah, tentu reaksinya menjadi NaCl. Di mana di sini ditanyakan manakah yang menjadi reaksi pembatas. Nah, ini contoh penyelesaiannya. Ini sama seperti kalian ujian nasional, saya masih ingat juga dulu pas lulus SMA, ngerjain ujian nasional seperti ini, hitung-hitung mol-molnya ya. Mol, kemudian nanti dikonversi menjadi berapa gram. Nah, ini kalian sudah tahu caranya. Tentu pertama kalian tuliskan persamaan reaksinya harus benar dulu nih, disetarakan dulu supaya nanti kalian bisa mengetahui manakah yang menjadi reaksi pembatas. Nah, kalau di sini kita lihat mula-mula tentu produknya adalah strip, di sini 0. Kemudian saat bereaksi, tentu kalau saat bereaksi di sini molnya harus sama jumlah molnya. Jadi jumlah mol ini sama walaupun karena kan di sini koefisiennya sama juga kan. Bereaksi, kemudian ternyata di sini ada sisa. Nah, menurut kalian yang menjadi reaksi pembatas ini HCl atau NH2? Gimana menurut kalian apa yang menjadi reaksi pembatas dalam pembentukan NaCl? Tadi ya dengan soal yang tadi 25 mili, jadi soalnya ini 25 HCl 1M direaksikan dengan 25 mili NaOH2M. Yang menjadi reaksi pembatas dengan soal sebagai berikut mana? Menurut kalian? Ya, oke. Tadi Mbak Putih ya mungkin putus-putus, dan tadi Mbak siapa tuh yang jawab?
Selain Mbak Putu. Ya betul ya, sepakat semua HCl karena di sini tidak ada sisa atau dikatakan nol sisanya, sehingga yang menjadi reaksi pembatas adalah yang habis bereaksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tugas yang kelima nih. Tugas yang kelima. Jadi setiap subbab saya berikan tugas gitu karena di sini perhitungan semuanya supaya kalian nanti nyicil belajar, nyicil paham. Jadi tiap subbab saya berikan soal untuk kalian hitung ya. Di sini nanti kalian hitung manakah yang menjadi limiting agent atau reaktan pembatas. Kemudian tuliskan seperti tadi ya, seperti tabel seperti ini ya. Jadi mula-mulanya berapa, bereaksi berapa, supaya nanti paham. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada penjelasan tentang reaksi yang berurutan dalam organisme. Jadi ini sebenarnya hanya pengetahuan umum. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa biasanya di reaksi kimia yang berada di reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh, itu dia pasti melewati multi tahap ya, nggak hanya satu tahap seperti di laboratorium. Kalau satu tahap tuh hanya seperti ini loh, kalau kita lihat, misalnya di sini ya, glukosa ditambah oksigen, ya jadi CO2 dan H2O, kita udah tahu. Tetapi ternyata di dalam tubuh itu dia melewati 30 tahap nih. Jadi 30 tahap metabolic pathways. Ini namakan nanti kalau kalian belajar di teori biasanya dijelaskan misalnya siklus Krebs gitu ya, di mana proses metabolisme gitu ya, metabolisme glukosa dia menghasilkan hasil akhirnya sama gitu. Misalnya dikonversi di lab dengan di dalam tubuh ya sama, jadi CO2 dan H2O. Tapi bedanya adalah tahap di sini. Gitu ya. Tahapnya misalnya kita pertama mengkonsumsi makanan, kemudian kita menghirup oksigen, oksigen digunakan untuk tadi ya membakar, kemudian gas CO2 dan air. Nah, CO2 dan air ini kan dikeluarkannya bisa beda ya. Mungkin air itu bisa dikeluarkan juga melalui pernapasan gitu, ada uap air berbarengan dengan CO2 dan ada juga yang dari urin gitu. Jadi ya uniknya gitu ya kalau di metabolisme di tubuh ya. Jadi dia keluarnya itu bertahap tapi nanti sebenarnya ya seperti siklus Krebs itu kan melingkar gitu ya kalau kalian melihat di reaksi biokimia gitu. Tetapi kan dia hasilnya itu produknya itu ada CO2 pasti di tahap misalnya di tahap 1, sedangkan untuk menghasilkan H2O-nya ada di tahap yang kelima gitu. Ya, memang seperti itu dalam tubuh. Jadi selanjutnya tentang reaksi pembatas lagi. Nah, ini ada juga contoh selanjutnya, tugas yang ke-6 yang ditanyakan berapa gram kah gas nitrogen yang terbentuk saat ini, sebanyak ini dicampurkan dengan N2O4. Nah, ini sudah saya berikan untuk reaksinya seperti ini. Jadi reaksinya sudah diketahui, nanti kalian tinggal lihat dulu sudah sama atau belum persamaan reaksinya. Kalau belum dituliskan yang benar yang apa, baru nanti kalian bisa hitung tadi ya, yang menjadi reaksi pembatas yang mana, atau nanti kalau sama-sama tidak ada reaksi pembatas, berarti semuanya habis bereaksi, nah tinggal kalian hitung nanti berapa gram yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke persen rendement atau persen yield. Kita jam berapa selesai? 11.40 ya? Iya, Bu. Oke, masih setengah jam ya. Jadi nggak usah buru-buru ngomongnya supaya jelas. Jadi ini persen rendement, jadi persen rendement ini atau persen yield ini adalah actual dibagi theoretical. Atau misalnya kalau kalian nanti bekerja dengan menggunakan ekstraksi bahan alam adalah
biasanya kalian nanti disuruh mencari persen rendemennya berapa sih dari suatu ekstraksi bahan alam. Misalnya setelah diekstraksi dengan menggunakan etanol gitu ya, gambarannya kan kalian mempunyai simplisia, misalnya daun sirih yang kalian keringkan itu kan menjadi sebuah simplisia. Nah, kalian ingin mendapatkan flavonoid di dalamnya, kemudian kalian ekstrak dengan menggunakan etanol gitu ya. Menggunakan etanol, pertama mungkin beratnya itu adalah setelah diekstraksi di awal itu kalian timbang berat simplisianya, misalnya kalian nimbang 200 gram. 200 gram, selanjutnya setelah melewati ekstraksi, kalian keringkan dengan oven, udah selesai proses ekstraksinya, ternyata didapatkan setelah diekstraksi hanya 100 gram gitu. Ya udah, berarti rendemennya 100 gram dibagi 200 dikali 100%. Nah, berarti kan 50% ya, rendemennya 50%. Nah, itu bisa diaplikasikan untuk itu atau untuk seperti ini ya, aktual per teoretikal. Nah, ini biasanya untuk menghitung suatu kemurnian suatu obat. Misalnya kalian bekerja di dalam industri quality control. Nah, biasanya obat itu kan diproduksi dalam satu batch. Dalam satu hari itu ada banyak batch. Misalnya satu batch itu berjalan, ya setiap batch itu pasti dikontrol kualitasnya. Satu batch itu maksudnya satu proses gitu ya, di mana nanti dia nggak ada mesin itu berhenti gitu. Satu batch itu nggak ada yang berubah lah intinya. Jadi biasanya disampling dari satu batch, misalnya diproduksi 1000, ya udah disampling aja, misalnya sampling 5 ya, disampling 5 dengan sampling yang benar, teknik sampling yang benar. Kemudian dari 5 itu kalian misalnya membuat obat paracetamol. Paracetamol apa ya, umumnya ini aja lah, merek aja ya, misalnya Ultraflu gitu ya, di mana di dalamnya kan ada, tentunya ada banyak, salah satunya paracetamol. Nah, paracetamol di dalam obat tersebut misalnya mengandung berapa persen gitu. Misalnya di teoretiknya ada 500, harus mengandung 500 gram gitu. Misal kalau di obat flu nggak nyampe sih 400 lah, 400 gram. Nah, 400 gram itu secara teoritis atau yang ada di etiket ya, yang tertulis di etiket 400 gram. Nah, ternyata setelah kalian quality control atau dicek kualitasnya apakah benar, setelah diproduksi semua satu batch itu semuanya sama 400. Nah, ini bisa dicari di mana nanti persen yieldnya dihitung. Ternyata di sini diperoleh 396 gitu ya, mendekati 400 gitu. Ya nggak masalah, nanti tinggal dihitung 396 dibagi 400 dikali 100% jadinya berapa. Nah, nanti penerimaannya itu nanti ada batas penerimaannya. Misalnya batas penerimaannya adalah 99% hingga 103%. Nah, itu ada standar ya tiap industri ya. Nanti ada standarnya. Jadi kalau masih masuk ke dalam range ini, masih bisa diterima, satu batch itu masih lolos untuk bisa diedarkan. Kalau misalnya dari 5 sampel itu misalnya, itu bervariasi di luar range ini ya, itu perlu dicurigai ada masalah di hasil produksinya atau masalah pada saat quality control-nya. Karena kalau quality control pertama harus orang yang tentu kompeten ya, memang sudah sering menganalisis zat tersebut dengan, tentunya harus sama perlakuannya. Misalnya perlakuannya itu harus satu analis gitu ya, atau satu praktikan yang melakukan harus sama, kemudian waktunya harus sama, kemudian instrumen untuk menganalisisnya juga harus sama, metodenya juga harus sama. Jadi baru bisa dibandingkan. Dan juga biasanya SOP-nya dari kriteria ini juga dilengkapi nih. SOP-nya sudah, sebenarnya kalau untuk quality control misalnya kalian nggak usah takut gitu, kalian nggak bisa. Karena sudah dilengkapi SOP pasti ya, standar operational procedure.
Gimana sih cara kalian menganalisis paracetamol tadi dalam obat? Cara-caranya udah jelas nanti. Nah, itu harus sama plek dengan SOP mengerjakannya gitu. Kalau kalian beda sedikit aja, ya bisa mempengaruhi ini, tidak masuk range ya. Kayak gitu. Atau itu untuk aplikasi yang kedua. Tadi yang pertama ya untuk rendemen, biasanya untuk proses ekstraksi bahan herbal. Kemudian tadi untuk quality control. Kemudian yang ketiga ada kemurnian, itu juga kemurnian juga bisa dihitung dengan persen yield seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya suatu produksi obat, kita sudah menghitung secara teoritis tentunya tepat gitu ya, tetapi kenyataannya gitu kalau di lapangan tentu dia biasanya itu kadang berkurang gitu ya. Misalnya nanti ada contohnya ya, ada contoh soalnya. Nah, ini misalnya suatu praktikan ingin mengukur persen yield dari suatu senyawa. Pertama dia timbang, kemudian dipanaskan, ternyata dia berkurang atau enggak tuh, seperti tadi air hidrat. Nah, itu persen yield-nya tentu dia akan di bawah 100% ya, karena ada kehilangan berat. Nah, apa yang dimaksud di sini ada yields in multi-step synthesis. Nah, ini juga penting. Misalnya kalian masuk di R&D ya, research and development suatu industri obat. Nah, misalnya kalian ingin membuat obat baru, kalian kan harus merancang reaktan apa saja, kemudian dari reaktan itu stepnya berapa step gitu ya, perlu mereaksikannya, karena dalam pembentukan suatu obat gitu ya, apalagi reaksi organik itu nggak hanya satu step untuk menghasilkan suatu produk, ada bahkan lebih dari 5 step gitu ya umumnya. Nanti ada contohnya. Nah, misalnya di sini contohnya, for example, di mana sintesis suatu bahan obat, suatu obat ya, berarti suatu obat aktif, dia memiliki yield atau rendemen 90% setiap stepnya. Jadi di sini ada 6 step, satu stepnya itu masing-masing 90%. Nah, ternyata setelah dijumlahkan di sini, setelah menjadi produk, ternyata hanya didapatkan yield atau rendemennya itu hanya 50% ya. Dari 6 step ini 90-90, ternyata kalau dikonversi sekitaran lebih dari 50%. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Nah, misalkan ada 6 tahap reaksi. Sebentar. Oke. 6 tahap reaksi, di mana satu tahapnya dia tadi menghasilkan 90%. Nah, ditanyakan berapa sih overall persen yield-nya, berarti tinggal dikalikan aja nih. 90% kan kalau didesimalkan jadi 0,9, dikalikan semuanya karena ada 6 tahap, dan setiap tahapnya sama, ya udah dikalikan aja semua. 0,9 dikali 0,9 dan seterusnya. Kemudian di akhirnya dikali 100%, sehingga benar tadi ya, didapatkan persen yield-nya secara total adalah lebih dari 50%, yaitu 53,1%. Nah, proses sintesis bertahap ini biasanya dilakukan untuk pembuatan ini beberapa step, kemudian misalnya pembuatan zat warna makanan gitu ya, zat warna bahan kain. Nah, itu semua melewati tahap itu. Kemudian proses pembentukan pestisida juga melalui beberapa tahap dan banyak contoh lainnya. Nah, ini kenapa perlu diketahui gitu ya, perlu diperhitungkan, karena ini berhubungan dengan tadi ya, dengan biayanya, di mana dalam suatu sintesis ini, misalnya yang pertama, kita langsung ke reaksinya aja ya, contohnya aja ya, ini tugas 7 sebenarnya. Misalnya di sini ada reaktan A dan reaktan B. Mungkin reaktan A dan reaktan B gitu ya, kalau secara budget tuh murah gitu ya dibeli untuk reaktan.
Nah, karena melewati beberapa tahap, tentu di sini harus ada perhitungan reaktan tambahannya. Di sini kan seperti ada katalis ya, ada AlCl3, kemudian nanti dari A, B ini dia akan membentuk suatu produk. Nah, ini melalui tahap 1. Nah, tahap 1 ini ternyata harus direaksikan lagi dengan reaktan yang lain menjadi produk tahap kedua dan seterusnya. Nah, ini contoh salah satu pembuatan sertralin ya, antidepresan. Nah, kalau kalian makanya penting juga gitu ya mempelajari reaksi organik itu seperti ini gitu. Kalian tahu misalnya ini berikatannya kemana, kemudian setelah ditambahkan ini bagian mana yang ke breakdown atau putus. Gitu. Nah, persen yield ini perlu diketahui di mana tadi ya, karena reaktannya mungkin di awal ini murah ya, ini naptol misalnya contohnya adalah naptol, dan yang kedua ini adalah di sini ada benzen dan 2 molekul klor ya menghasilkan sertralin. Tentu yang produk di sini sertralin di sini harganya ini lebih mahal ya dibandingkan dengan bahan bakunya, ya sudah jelas karena dia melewati banyak tahap dan di sini juga persen yield-nya kalian bisa hitung dari 6 tahap ini, hitunglah keseluruhan rendemennya seperti tadi ya mencarinya. Coba kalian hitung, misalnya tahap 1 ini menghasilkan 80, tahap 2 80, tahap 3 50, tahap 4 ada 100, bisa mencapai 100%, kemudian selanjutnya 48 dan 30%. Nah, seperti itu nanti kalian bisa hitung berapa sih keseluruhannya kalau kalian membuat suatu produk misalnya dari bahan baku segini gitu ya, dari bahan baku sekian gram ternyata hanya mendapatkan produk sekian gram gitu. Jadi bisa diperkirakan seperti itu tujuannya. Nah, ini akhir ya, jadi ini udah materi terakhir dari saya. Jadi apa saja yang mempengaruhi persen yield atau persen rendemen ini di bawah 100%. Nah, ini yang pertama. Jadi reaksi ini tidak selalu sempurna bereaksi. Jadi kalau kalian lihat seperti ini ya, misalnya reaksi A dan B ini direaksikan, kemudian kita tambahkan suatu katalis AlCl3 misalnya di sini dan dilakukan pemanasan. Nah, di sini suatu reaksi diharapkan mendapatkan produk satu gitu, tapi tidak semua suatu reaksi itu berjalan sempurna. Mungkin saja ada reaksi yang tidak berjalan sempurna akibat pengaruh tertentu ya, atau misalnya pengaruh kemurnian suatu reaktan atau bahan. Nah, selanjutnya yang kedua di sini, nah ini yang mempengaruhinya yaitu kemurnian dari suatu reaktan dan juga adanya reaksi competing site. Jadi kalau di reaksi-reaksi organik karena di sini bentuknya kompleks tentu, jadi bentuknya itu dia reaksinya itu enggak hanya satu gitu. Kalau kalian nanti belajar di reaksi organik kan bisa saja dari dua reaktan gitu dia menghasilkan ada dua jalur reaksi atau yang bisa dikatakan sebagai competing site reaction ya. Jadi ini reaksi yang kita tidak harapkan, jadi menjadi kompetisi dengan reaksi yang lain gitu sehingga nanti tentu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, selanjutnya di sini kenapa persen yield-nya itu bisa lebih rendah? Karena di sini ada pengaruh kehilangan gitu ya, kehilangan produk pada saat proses filtrasi, penyaringan ataupun transfer ya. Transfer itu maksudnya kayak memindahkan dari suatu wadah ke wadah lain gitu kan, biasanya ada yang menempel di sisi wadah. Nah, itu bisa juga mempengaruhi berkurangnya suatu produk gitu ya. Tadi makanya seperti reaksi ini tiap tahap ini macam-macam nih, mungkin saja pada tahap yang ketiga ini kenapa rendah gitu 50%, karena tadi ya bisa saja pengaruh misalnya filtrasinya tidak sempurna ataupun tadi ya transferringnya
Seperti itu. Dan yang terakhir di sini, apabila reaktan dan produknya dia tidak hati-hati diukur, gitu. Maksudnya adalah pada proses persiapan, makanya penting mempelajari stoikiometri, karena mungkin saja seperti ini, reaktan A Oke, sorry ya, terputus kelihatannya tadi, saya lanjutkan lagi. Tadi maksudnya adalah tidak hati-hati dalam mengukur suatu reaktan yang dibutuhkan, sehingga nanti misalnya yang dibutuhkan adalah sekian gram, tetapi yang ditimbang ternyata kurang dari itu karena tidak telitian dari praktikannya atau analisnya, bisa saja menyebabkan rendemennya atau persenilnya juga akan kurang dari 100% gitu. Nah, itu penjelasan materi pada hari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri, ada yang ditanyakan dulu. Totalnya ada 7 tugas. Jadi tiap tugasnya dicek ya, ada yang cuma 1 soal, ada yang 5 soal. Nanti dikerjakan semua. Silakan kalau mau diskusi dengan teman yang lain, tapi jangan jangan nirun. Maksudnya nirun itu kan ada ya, misalnya, oh, kamu udah ngerjain belum, saya lihat dong semuanya, ya itu nggak benar. Tapi dikerjakan bersama, silakan gimana caranya. Tapi masing-masing nanti mengumpulkan di Google Classroom, nanti saya buka pengumpulan tugas. Silakan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu, mungkin ada yang terlalu cepat penyampaian dari saya. Mungkin masih ada 15 menit ya, 10 menit mungkin. Ada yang ditanyakan dulu? Mungkin ini sebenarnya sudah pernah semua ya, jadi saya kira sih sudah paham semua kalian. Saat SMA juga sudah dipelajari. Sudah ya? Ada yang ditanyakan dulu mungkin? Atau ditanyakan terkait UTS kemarin? Oh ya, kemarin UTS mungkin ada 1 soal yang saya salah menuliskan soal, mungkin itu saya berikan sebagai bonus ya. Jadi nanti ada yang di soal nomor berapa saya lupa, di mana kalian menghitung proton dan neutron. Nah, itu ada yang terbalik, saya salah menuliskan. Mungkin ada yang kepleset menjawabnya, yang ya tetap dijawab tapi ya mendekati gitu. Nah, itu mungkin saya bonuskan aja bukan 1 nomor ya, jadi 1 sub nomor ya, karena ada kesalahan penulisan di saya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan bisa komen di Google Classroom ataupun kalian bisa chat japri ke saya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin kalian on kamera dulu, silakan. Saya capture terlebih dahulu untuk bukti absensi. Juga jangan lupa kalian absen di LMS, sudah saya buka, dicek ya, nanti saya buka sampai jam 12 kurang 15 ya, atau 11.45. Oke, sudah on semua. Silakan benerin rambut dulu, mungkin kalau dia mau benerin rambut. Oke, saya capture bagian 1, ini ada 3 layar. Layar kedua, ya, oke. Oke, sudah.
Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalian jangan lupa ibadah yang menjalankan dan juga makan siang, istirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan, dikerjakan tugasnya, itu minggu depan hanya bahas itu ya, tugas. Jadi silakan nanti kalian kalau ada yang ingin maju, saya berikan poin, saya nanti menjelaskan ke teman-teman lainnya. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.